Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di Liga 1. Yang pertama antara Persebaya Surabaya versus Persikabo 1973 yang berakhir untuk kemenangan Persikabo dengan skor 1-2. Dan yang kedua antara PSS Sleman versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 1-3. Dengan hasil akhir ini berarti Persebaya Surabaya belum bisa meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka, teman-teman. Oleh karena itu setelah pertandingan, manajemen dari Persebaya Surabaya memutuskan untuk memecat pelatih mereka Aji Santoso. Dan dengan kekalahan dari Persikabo 1973, maka Persebaya Surabaya untuk sementara ini berada di zona degradasi atau persisnya di peringkat nomor 16. Dan bagi Persija Jakarta dengan kemenangan atas PSS Sleman berarti ini adalah kemenangan tandang pertama Persija Jakarta musim ini, dan untuk sementara ini Persija berada di peringkat nomor 1, dan walaupun poin mereka sama dengan Dewa United yakni 11 poin, tapi Persija unggul dari segi selisih gol. Kalau bagi saya, teman-teman, dua pertandingan kemarin berjalan sangat amat seru, apalagi ada banyak gol yang tercipta di dua pertandingan tersebut kan. Dan menurut hemat saya, dua tim yang meraih kemenangan, yakni Persikabo dan juga Persija Jakarta, bisa meraih kemenangan yang penting tersebut karena ada taktik dari pelatih mereka yang jalan di atas lapangan. Karena kalau teman-teman perhatikan jalannya pertandingan, kita bisa melihat bahwa di babak pertama sebetulnya Persebaya tidak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Mereka memang bisa menciptakan peluang, tapi tidak banyak peluang yang berbahaya. Artinya apa? Bahwa pertahanan dari Persikabo itu rapat dan lini tengah dari Persikabo itu padat, sehingga itu juga yang memaksa para pemain Persebaya yang berada di lini pertahanan juga ikut terlibat dalam proses serangan. Dan ketika mereka ikut dalam proses membangun serangan, karena tentu mereka ingin mencetak gol agar bisa meraih kemenangan, tentu ketika recover ke lini pertahanan pasti ada keterlambatan yang biasanya akan dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan, dan itu kembali terjadi di pertandingan kemarin. Betul kan, teman-teman? Ya, kalian bisa melihatlah 2 gol dari Persikabo kan memanfaatkan ruang yang kosong di lini pertahanan dari Persebaya. Dan pertama-tama yang perlu kita pahami, teman-teman, bahwa di pertandingan kemarin Persebaya tidak full tim, banyak pemain mereka yang cedera kan. Dan hal kedua yang perlu kita sadar adalah bahwa pemain-pemain yang sekarang bermain di lini pertahanan dari Persebaya adalah pemain-pemain baru. Memang ada Reva Adi yang sebelumnya pernah bermain di Persebaya, tapi kan sekarang dia kembali lagi nih. Tentu dia perlu lagi membangun chemistry dengan pemain-pemain baru lainnya. Jadi memang ya masalah Persebaya ini berada di pertahanan, sama sebetulnya seperti Persib Bandung. Dan meskipun Persikabo minim peluang, tapi yang penting dengan minim peluang mereka bisa mencetak 2 gol. Nah, pada intinya kan dalam sebuah pertandingan sepak bola, ya kemenangan itu yang dihitung, bukan jumlah peluang. Nah, sebaliknya bagi Persebaya di babak pertama mereka sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Kenapa? Karena kebaca permainannya. Kasih aja ke sayap, main dari sayap, crossing ke tengah. Nah, itu yang sebenarnya ditutup oleh para pemain Persikabo. Dan Persikabo di pertandingan kemarin penjaga gawangnya lagi on fire, Husna Al-Malik kalau nggak salah namanya. Di babak kedua dia banyak melakukan save. Dan tampak jelas lah taktik dari Persikabo itu ya, dari Oleg mengandalkan compact defense. Pokoknya bertahan aja, rapatin aja barisan. Sesekali main counter, kalaupun nggak bisa counter nggak masalah, tapi jangan sampai Persebaya ini mencetak gol lebih dulu. Dan saya ada membuat konten preview kan untuk pertandingan ini, dan saya jelaskan untuk Persebaya kalau mau meraih kemenangan ya di 20 menit awalnya sudah harus bisa mencetak gol dan mempertahankan keunggulan itu dan menggandakan keunggulan itu. Karena apa? Karena kelemahan di lini pertahanan dari Persebaya. Jadi walaupun yang bermain penjaga gawangnya Hernando Ari, ya tapi kalau pertahanannya sering ke expose ya sulit juga bagi dia untuk melakukan save. Dan Persebaya memang seperti biasa keluar menyerang. Bagus sekali permainan Persebaya, tapi dalam hal menyerang ketika bertahan kelihatan banget sering ada ruang yang terbuka. Dan ini bukan cuma terjadi di pertandingan kemarin kan. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga sama. Jadi saya melihat bahwa pemain-pemain baru ya, apalagi Dusan nih sebenarnya belum tune in dengan permainan rekan-rekan yang lain. Reva Adi bagus untuk menyerang, tapi untuk bertahan pun kadang-kadang kewalahan. Dan di tengah Ripal cukup baik, bahkan dia ikut terlibat dalam proses membangun serangan, tapi Ripal kan bukan pemain yang kreatif. Nah, jadi Persebaya juga kehilangan pemain kreatif mereka. Si Valente yang kita tahu sangat berpengaruh dalam permainan Persebaya dalam merancang sebuah proses serangan, dan Z juga bisa mencetak gol. Jadi nggak cuman bertumpu kepada pemain-pemain yang bermain di depan,
Jadi ketika ada pemain lain dari second line yang bisa mencetak gol, tentu ini memberikan opsi bagi tim tersebut untuk bisa mencetak gol ketika pemain-pemain mereka yang bermain di depan itu dikawal ketat. Jadi ketika di depan ini lagi miss chances, di belakang juga sudah coba untuk mencetak gol, ya memang itu bukan hari baiknya bagi Persebaya. Tapi seandainya para pemain mereka bisa bertahan dengan benar di pertahanan, belum tentu juga Persikabo bisa meraih kemenangan. Contoh, gol pertama Persikabo kan, ketika Komarudin itu memberikan umpan. Nah teman-teman lihat, siapa yang mengawal Varela? Gak ada. Tapi ketika Kadek ya, kalau nggak salah ya, Kadek dan juga Kasim Botan ingin menutup ruang dari Varela, sudah terlambat. Varela ini kan punya speed dan finishingnya luar biasa. Jadi kredit juga kepada Varela, finishingnya luar biasa. Ini bukan gol berbau keberuntungan, bagus sekali. Dan ini adalah gol kedua ya bagi Varela kalau nggak salah. Dan Persikabo ini kan mengandalkan pemain yang kreatif nih ya, seperti Pedrinho dan Komarudin. Mereka bisa cepat nih membangun serangan, walaupun mereka tidak lama menguasai bola. Dan Persebaya sebetulnya menyerang total. Seperti biasa mereka menggempur lini pertahanan dari Persikabo, tapi saya melihat tidak banyak pemain yang melepaskan syuting dari luar kotak penalti di babak pertama. Nah sebetulnya itu juga bisa menjadi opsi. Dan di babak kedua ketika ada pergantian pemain tuh saya melihat ketika Jack Brown masuk, nah sudah mulai sedikit rapat lah pertahanan dari Persebaya ketika Kasim Botan keluar ya. Tapi ya kita lihat Persikabo nih bertahannya luar biasa. Jadi Persebaya ketika coba untuk menciptakan peluang, ya coba untuk memanfaatkan lebar lapangan dan juga coba untuk menyerang dari tengah. Tapi ketika Persikabo itu selalu unggul dari segi jumlah pemain, tentu ini menyulitkan Persebaya juga untuk menciptakan shot on target. Tapi akhirnya mereka bisa menciptakan banyak peluang kan, dari Song, dari Bruno, dari juga Victor. Bahkan Ripal Wahyudi itu syutingnya dari luar kotak penalti, wah saya kira itu udah gol, tapi masih bisa di-save oleh Husna. Tapi kemudian kita lihat hanya satu proses serangan. Long ball dari belakang diberikan kepada Varela, Varela coba placing kena tiang. Kemudian di sana kalau nggak salah ada pemain dari Persikabo namanya Rizky ya, bisa mencetak gol. Siapa yang mengawal Rizky? Gak ada. Lawan Persija juga seperti itu, tiba-tiba Rio masuk dari sudut yang tidak terlihat, betul kan? Gak terkawal. Dan memang ketika ada sebuah tim kalah, ya mungkin jika pemain gak perform, tapi yang akan disalahkan atau yang diminta bertanggung jawab adalah pelatih. Dan dalam hal ini ya adalah Coach Aji Santoso. Dan akhirnya ada keputusan dari manajemen untuk memberhentikan Coach Aji Santoso sebagai pelatih dari Persebaya, dan sementara ini akan dilatih oleh Uston Nawawi ya sebagai caretaker. Tapi jika para pemain Persebaya yang bermain di lini pertahanan itu kerjasamanya masih gak bagus, ya pelatih manapun yang melatih Persebaya gak akan bisa membawa tim ini untuk bermain secara konsisten dan mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Karena problem utamanya ini di pertahanan. Walaupun akhirnya Persebaya bisa mencetak gol dari Wildan Ramdhani, tapi sudah terlambat dan Persebaya kalah sehingga dalam 5 pertandingan terakhir belum meraih kemenangan, dan untuk sementara ini seperti yang tadi saya katakan berada di zona merah, di zona degradasi. Jika Persebaya tidak cepat improve, jika para pemain baru mereka di lini pertahanan tidak bisa kompak, maka akan sulit bagi Persebaya untuk bisa lolos ke Championship Series nanti di akhir musim. Jadi siapapun pelatih dari Persebaya Surabaya, yang pertama harus dia fokus membenahi lini pertahanan. Karena sebetulnya di depan Persebaya sudah punya pemain-pemain yang bagus, tapi di pertahanan pemain-pemain baru ini kelihatan sekali belum kompak, dan kadang-kadang mereka tidak fokus ketika ada pemain dari tim lawan yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara PSS Sleman versus Persija Jakarta, yang kita tahu juga adalah salah satu big match di pekan ini setelah pertandingan antara Persib versus Bali United. Dan yang menarik dari pertandingan ini bahwa Coach Thomas Doll menurunkan pemain-pemain yang sama yang sebelumnya main lawan Persebaya. Jadi pemain yang turun dari awal ini adalah pemain-pemain yang sama yang sebelumnya turun lawan Persebaya Surabaya. Dan lagi-lagi Persija tidak bermain dengan striker murni. Mereka bermain dengan striker palsu. Walaupun saya gak paham nih siapa striker palsunya. Karena ada Rio, ada Rico ya. Dua pemain tersebut bisa langsung masuk lah ke ruang pertahanan dari tim lawan. Dan ini skema yang sangat baik ya. Jadi sulit banget bagi para pemain tim lawan untuk membaca pergerakan dari para pemain Persija. Sedangkan dari Sleman, ya mereka sebetulnya kuat sih di kandang, tapi saya melihat para pemain mereka terlalu lama menguasai bola. Seharusnya mencontoh lah apa yang dilakukan oleh para pemain Persija, Persib, atau juga Persebaya ya, yang gak perlu terlalu lama menguasai bola. Jadi harus mengandalkan passing dan pergerakan. Seandainya mereka melakukan itu, bukan tidak mungkin mereka bisa saja mendapatkan poin lawan Persija Jakarta, karena mereka bisa seharusnya memberikan counter pressing. Tapi justru dari menit-menit awal, Coach Thomas Doll memilih untuk bermain menyerang total. Pokoknya menggempur pertahanan dari Sleman. Tidak memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Sleman untuk berpikir cara menyerang ke ruang pertahanan dari Persija. Sehingga di menit-menit awal Persija terus press
pertahanan dari Sleman sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol. Dan lagi-lagi Witan yang memberikan assist. Lihatlah perubahan yang dilakukan oleh Coach Thomas Doll terhadap Witan. Karena sebelumnya Witan kita tahu bisa bermain sebagai winger, tapi kali ini dia bermain sebagai wingback. Bagus, memberikan assist lagi. Ini assist keempat dia loh. Top assist dia saat ini di Liga 1. Dan assist yang dia berikan ini bukan karena dia terpaksa memberikan assist, tapi enggak. Dia memang bermain kreatif untuk menyuplai bola. Nah disinilah kita melihat kuncinya dari permainan Persija, bahwa setiap pemain itu fokus pertama-tama untuk membagi bola. Dan terus menyerang sampai ke ruang pertahanan dari tim lawan, baru kemudian jika ada peluang untuk syuting, baru syuting. Kalau enggak, mereka akan terus passing. Dan itu yang biasanya membuat para pemain tim lawan tuh ngos-ngosan, karena capek ngejar bola terus, bukan ngejar pemain. Kalau ngejar pemain gampang bisa diblok, tapi kalau ngejar bola itu susah, karena bola itu akan terus dialirkan. Memang Persija sebetulnya belum konsisten, tapi sekarang kita lihat bahwa dengan starting 11 yang sama, kekompakan mereka terjaga, maka itu mereka tidak butuh waktu lama untuk mencetak gol. Dan what a goal by Hanif, ya kan, siapa yang menyangka Hanif akan bisa mencetak gol. Nah artinya apa? Ada pemain lain juga yang bisa mencetak gol. Itu yang tadi saya jelaskan juga kan, tentang Persebaya harus ada pemain lain dari second line, ya dari lini kedua atau dari lini terakhir yang bisa mencetak gol juga. Jadi Hanif ini pintar banget. Ketika dia melihat bola itu diberikan kepada Witan, dia sudah mencari ruang di dalam kotak penalti pertahanan Sleman. Dan ketika assist itu diberikan, wah manis banget tuh umpannya. Inilah yang dikategorikan atau biasa kita katakan umpan manja. Udah enak banget nih umpannya, Hanif tinggal melakukan finishing. 0-1 bukan berarti Persija puas, tetap gempur. Dan para pemain Sleman nggak bisa keluar dari pressing para pemain Persija. Ricky Cawor, Yeven, dan juga Keisano cuman main skill individu, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Hampir sih sekali mereka mencetak gol tuh Bustos yang tendangannya tinggi. Tapi sulit banget untuk create chances. Kim Jeffrey kewalahan juga di tengah, pressingnya luar biasa dari Hanif. Ya kalau Gayo sih menurut saya belum nyetel lah ya, banyak kehilangan bola, sering kalah dengan duel one on one dengan para pemain Sleman. Ya dia masih butuh waktu lah untuk beradaptasi. Dan kemudian Persija bisa kembali mencetak gol. Lihatlah ini gol yang indah loh. Dan ini bukan tendangan spekulasi seperti yang saya jelaskan ketika saya siaran. Firzani sudah punya feeling, dia dapat bola, dia shooting langsung, bisa menjebol gawang dari Pintus. Dan para pemain Sleman tuh lebih fokus untuk bertahan. Kalau kita melihat heat map dari pertandingan semalam, di pertandingan Persija terlihat lebih banyak heat map, ya lebih banyak pergerakan pemain itu terjadi di ruang pertahanan Sleman. Sudah unggul 0-2, baru para pemain Persija mulai mengatur tempo permainan. Dan tetap mereka gak puas, sehingga akhirnya di babak kedua, ya walaupun Persija bermain pakai mid block ya di babak kedua, nggak lagi high pressing, sesekali saja high pressing, mereka bisa mencetak gol lagi-lagi mengandalkan kombinasi umpan di antara para pemain, Rio ke Rico, Rico ke Hanif, nggak egois, sebetulnya bisa saja dia shooting, kenapa enggak? Ya kan, sudutnya sudah bagus, posisinya menguntungkan, tapi dia bermain dengan otak, yang dia lakukan adalah passing, kepada siapa? Kepada Rio, yang sudah free. Jadi inilah cara bermain sepak bola yang benar. Yang sebetulnya nggak mudah juga untuk dilakukan oleh para pemain Persija dan belum tentu juga mereka konsisten. Tapi mereka harus menjaga pola permainan seperti ini. Ketika Hanif memberikan umpan kepada Rio, dia sudah free. Dan dia juga melakukan finishing yang sempurna. Sehingga membawa Persija unggul telak dengan skor 0-3. Setelah itu ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Thomas Doll untuk mempersolid lini tengah dan juga lini pertahanan. Tapi Persija tetap attacking. Sesekali Sleman bisa menyerang. Dan akhirnya mereka mencetak gol dari Bustos. What a goal. Ini gol yang indah. Ya perlu diakui ini adalah gol yang indah, tapi setiap kali Persija nyerang, ya kalau nggak salah sebelum gol dari Bustos ini, ya kan, kita lihat ada kepanikan, hampir gol bunuh diri juga kan pemain mereka. Jadi ya teknik pressing ini harus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain tim lawan. Buat apa? Supaya mereka nggak bisa keluar dari area mereka. Itu yang dilakukan oleh para pemain Persija. Dan seperti yang saya katakan tadi, belum tentu juga mereka konsisten. Kalau ada pemain yang cedera, nah akan mengganggu. Maka itu para pemain harus bisa menjaga chemistry di antara mereka. Maka itu Thomas Doll melakukan banyak pergantian pemain di babak kedua supaya pemain-pemain lain yang biasa mulai pertandingan dari bench itu juga bisa nyetel dengan pemain-pemain yang biasa bermain dari awal. So what a win for Persija dengan skor 1-3, dan seperti yang tadi saya katakan sementara ini mereka berada di peringkat nomor 1. Kita tunggu nanti pertandingan mereka selanjutnya, dan bagi Persebaya Surabaya mereka harus bisa bangkit di next match, tapi syaratnya adalah lini pertahanan harus benar-benar kompak, karena itulah masalah utama dari Persebaya Surabaya. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan-pertandingan seru lainnya dari Liga 1, yang saya yakin juga nanti akan ada banyak gol yang tercipta dari setiap pertandingan dari Liga 1, karena musim ini saya melihat banyak tim yang bermain mengandalkan taktik. Jadi ketika taktiknya itu jalan, maka tentu tim tersebut punya peluang untuk meraih kemenangan.
No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.